Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah kajian review tentang desain dan tantangan implementasi array mikroelektroda. Dengan saya sendiri, Seli Estamutia, serta rekan-rekan saya, Mary Hamdini dan Muhammad David Ramadan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mary Hamdini. Baiklah, ini merupakan referensi jurnal yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Perkembangan bidang neuroprotestik untuk mengatasi gangguan sistem saraf manusia berfokus pada desain dan implementasinya, seperti implan visual dan juga koklea. Nah, komponen penting yang digunakan yaitu adalah microelectrode array atau MEA. Tantangan dari MEA ini adalah desain dan fabrikasinya itu sendiri, yang nyaman dengan selektivitas, karakteristikas listrik yang baik, sensitivitas, biokompatibilitas, serta stabilitas perekamannya. Nah, untuk stimulasi dan perekamannya itu diperlukan elektroda dengan selektivitas yang tinggi, impedansi yang rendah, densitas tinggi, dan geometri yang multidimensi. Guna menghasilkan selektivitas yang tinggi tadi, itu diperlukan elektroda dengan ukuran yang lebih kecil. Akan tetapi dengan ukurannya yang lebih kecil itu justru menghasilkan impedansi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pertimbangan keseluruhan kombinasi aspek utama, desain, bahan, dan teknik fabrikasinya. Hingga saat ini, MEA telah dibuat dengan 3 teknik umum, yaitu yang pertama itu adalah microware. Nah, untuk microware ini terbuat dari tungsten atau baja tahan karat. Adapun kelebihan ataupun keuntungan khusus dari microware ini adalah dapat diterapkan pada struktur otak bagian dalam. Akan tetapi tentunya memiliki kelemahan juga, yaitu lokasi akurat dari ujung elektroda itu relatif satu sama lain tidak dapat dikontrol. Yang kedua yaitu adalah micro mesin atau mesin mikro. Susunan elektroda bermesin mikro itu dapat berbahan dasar dari silikon atau logam lainnya. Nah, elektroda berbasis silikon itu mencakup 2 model spesifik. Dalam model pertama, situs mikroelektroda berpola pada setiap batang substrat mikro mesin silikon. Nah, model yang kedua yaitu jarum silikon tajam yang diisolasi secara elektrik satu sama lain. Ujungnya dilapisi dengan platina atau indium oksida, sisanya diisolasi dengan poliamida. Nah, elektroda ini dirancang untuk ditanam di korteks cerebral atau saraf perifer. Array multi elektroda fleksibel adalah jenis elektroda lain. Dalam teknik ini, elektroda berbasis logam ditutupi oleh 2 lapisan polimida parilen atau benzosi-kabutena tanpa struktur silikon. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, teknik MEA telah dikembangkan untuk memiliki antarmuka jangka panjang stabil dengan otak. Beberapa proyek penelitian dilakukan mendapatkan sinyal perekaman yang konsisten dari kelompok kecil neuron tanpa kehilangan kemampuan mikrosimulasinya, sambil mempertahankan jalur impedansi yang rendah untuk injeksi muatan, transfer muatan yang tinggi, resolusi spasial tinggi dengan mengubah komposisi material dan geometri arraynya. Nah, salah satu tantangan utama dalam pembuatan MEA ini adalah menemukan bahan pelapis yang sesuai, yang akan biokompatibel dan meningkatkan perekaman saraf. Nah, polimer konduktor dan tabung nanokarbon atau yang lebih disingkat dengan CNTS itu telah banyak sekali menarik minat sebagai bahan yang cocok untuk melapisi elektroda. CNTS ini memperbaiki rekaman saraf dengan mengurangi impedansi elektroda dan meningkatkan transfer muatan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis elektroda. Yang pertama adalah array microware. Jadi microware memberikan rekaman neuron individu yang tahan lama, terkadang lebih dari setahun. Sehingga dengan rekaman neuron yang tahan lama ini memungkinkan para ahli itu untuk fokus pada neuron individu. Menggunakan susunan kabel mikro memungkinkan perekaman multineural dari populasi neuronal. Oleh karena itu, rekaman simultan dari sejumlah besar neuron akan disediakan. Nah, ini merupakan gambar dari kabel mikro plexon implan. Yang gambar yang sebelah kiri atau gambar yang pertama itu merupakan larik kawat mikro yang dipasang ke konektor kepadatan tinggi. Sedangkan gambar yang ke B atau yang kedua ini sebelah kanan itu merupakan larik microware densitas tinggi.
Nah, untuk CNTS dan polimer telah digunakan untuk melapisi ujung elektroda kawat logam. Nah, di tahun 2008, sekelompok peneliti di Texas itu melapisi ujung elektroda kawat baja tahan karat dan tungsten dengan konvensional dengan kombinasi CNT dan polimer untuk pertama kalinya. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa impedansi menurun dari 940 kilo ohm menjadi 38 kilo ohm pada frekuensi 1 kHz dan menunjukkan peningkatan kurang lebih 40 kali lipat dalam transfer muatan sebelum dan sesudah pelapisan. Nah, untuk elektroda berlapis CNT tidak hanya menyediakan substrat yang sesuai untuk pertumbuhan dan fungsi saraf setidaknya selama 3 bulan, tetapi juga dapat meningkatkan karakteristik pencatatan dan stimulasi elektroda saraf. Jenis elektroda yang kedua yaitu arai mesin mikro. Arai mesin mikro ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arai multishaft, yang kedua, arai multijarum berbasis silikon, dan yang terakhir, arai mikroelektroda berbasis logam. Nah, arai multishaft merupakan mikrowiss berbasis silikon yang memberikan ukuran kecil dan kontrol dimensi yang akurat untuk fabrikasi sirkuit terintegrasi, serta digunakan untuk fabrikasi MEA ekstraseluler untuk merekam beberapa neuron secara bersamaan. Seperti pada gambar berikut ini, yang mana gambar 2 menunjukkan karakteristik MEA berlapis CNT dan gambar 3 menunjukkan elektroda logam yang dilapisi dengan CNT. Elektroda berbasis silikon ini dimaksudkan untuk pemantauan jangka panjang aktivitas saraf dan injeksi rangsangan ke dalam jaringan saraf pada tingkat sel, yang mana kompatibel dengan menggunakan teknologi CMOS. Teknologi ini menggunakan teknik fotoitografi planar pada wafer silikon. Salah satu MEA berbasis silikon pertama kali dibuat di Universitas Michigan selama tahun 1970-an. Dalam desain ini, situs elektroda ditempatkan di setiap betis. Elektroda semacam ini dapat dengan mudah bergabung dengan sirkuit on-chip, pemrosesan sinyal, dan antarmuka nirkabel, seperti pada gambar berikut. Nah, di sini disajikan tabel sifat listrik elektroda yang dimodifikasi dengan nanotube. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa karakterisasi eksperimental dan teoritis dari mikroelektroda ini dimodifikasi dengan konduksi tabung nanopolimer yang menunjukkan adanya penurunan impedansi yang signifikan dan peningkatan kapasitas injeksi pada masing-masing muatan sebesar 2 dan 3 urutan. Hasil spektroskopi impedansi dari situs elektroda berlapis nanotube pedot ini menunjukkan kepadatan injeksi muatan yang diterapkan sebesar 1,4 kolom per cm persegi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, salah satu keuntungan dari mikroelektroda ini adalah menyediakan sensor dengan kepadatan tinggi pada lokasi yang telah ditentukan dan resolusi spasial yang tinggi. Akan tetapi, susunan elektroda jenis ini juga memiliki kekurangan, yaitu seng yang mencakup tempat perekaman menyebabkan lebih banyak perpindahan jaringan dan dapat merusak beberapa neuron selama penyisipan. Dan durameter untuk memasukkan susunan elektroda harus menghilangkan sebagian dari neuron. Selanjutnya, arai multijarum berbasis silikon. Arai multijarum berbasis silikon ini merupakan jenis lain dari mikroelektroda berbasis silikon. Mikroelektroda ini merupakan susunan utah yang terdiri dari jarum silikon kondusif dan diasah yang kemudian diisolasi secara elektrik satu sama lain. Arai mikroelektroda ini juga dapat dengan aman dimasukkan ke dalam otak. Susunan mikroelektroda ini digunakan untuk perekaman, stimulasi, serta digunakan secara luas dalam ilmu saraf dan penelitian klinis. Mikroelektroda ini dirancang untuk ditanamkan di korteks cerebral atau saraf perifer. Selanjutnya, arai mikroelektroda berbasis logam. Arai mikroelektroda ini dibuat dengan menggunakan teknik EDM kawat yang terkait dengan langkah-langkah elektrokimia. Arai mikroelektroda ini dikembangkan untuk dirakit dengan sirkuit terintegrasi pada substrat tipis. Akan tetapi, arai mikroelektroda ini memiliki kelemahan, yaitu tidak kompatibel dengan teknik manufaktur sirkuit terintegrasi. Selanjutnya,
Jenis elektroda yang terakhir yaitu array fleksibel. Berbagai MEA telah dikembangkan untuk merekam dan memantau aktivitas saraf. Namun, sebagian besar MEA yang didasarkan pada substrat yang kaku sehingga menyebabkan kerusakan saraf dan peradangan di lokasi implan untuk penanaman intrakortikal. Array yang fleksibel ini memungkinkan elektroda untuk dipasang di permukaan otak yang berperan untuk merekam dan memantau dengan cara yang tidak terlalu invasif. Mikroelektroda berbasis poliamida yang fleksibel ini digunakan untuk perekaman saraf kronis karena memberikan fleksibilitas mekanis yang tinggi, biokompatibilitas yang baik, ketahanan yang tinggi terhadap pelarut, dan merupakan tambahan yang kuat untuk oksida logam. MEA berbasis parilen sangat fleksibel karena dapat memberikan cangkupan permukaan otot yang sangat konformal dan kontak listrik yang stabil sehingga menghasilkan NSR yang baik. Berikut gambar stabilitas elektroda berlapis PT dan sirup. Nah, untuk gambar A sendiri yaitu stabilitas elektroda berlapis PT dan sirup secara in vitro selama 90 hari. Sedangkan gambar yang B menyajikan impedansi elektroda terhadap frekuensi elektroda utah yang berlapis PT dan sirup. Berikut gambar susunan mikroelektroda yang berbasis logam menggunakan teknik EDM, di mana gambar yang A sendiri menunjukkan hasil shape dari rakitan berlapis perilen yang terdiri dari ujung elektroda berlapis platina. Nah, untuk gambar yang B menunjukkan susunan elektroda baja tahan karat setelah pemolesan elektrokimia. Untuk gambar berikutnya, elektroda berbasis perilen yang fleksibel, di mana gambar yang A menunjukkan tampilan global mikroelektroda, sedangkan gambar yang B menunjukkan foto mikrograf mikroelektroda dengan dua ruang berbeda di antara tempat pencatatan. 3. Elektroda tisu interface. Jarak elektroda antarmuka. Kopling listrik dan biokompatibilitas adalah masalah terpenting pada antarmuka jaringan elektroda, di mana kopling listrik tersebut ditentukan oleh impedansi di antarmuka. Biokompatibilitas dipengaruhi oleh bahan di tempat perekaman atau stimulasi. Baru-baru ini, pendekatan baru untuk masalah ini adalah menggunakan material nano seperti titik kuantum semikonduktor, partikel nanometalik, kawat nanologam atau semikonduktor. Polimer konduktif berstruktur nano secara serat nanokarbon atau CNT, karbon yang dicirikan oleh sifat listrik, mekanik, dan kimia yang sangat baik untuk antarmuka saraf. Nah, nanomaterial memainkan peran penting dalam meningkatkan domain elektroda dengan meningkatkan sensitivitas dan selektivitas, meningkatkan waktu respon, dan membuat elektroda biokompatibel dengan lingkungan biologis. CNT merupakan salah satu pilihan terbaik untuk situs aktif elektroda. Nah, tabel 4 menunjukkan impedansi situs perekam berlapis emas dan PE dot pada permukaan dan tepinya. Elektroda optimal yang ditanam di jaringan saraf harus mencakup dua karakteristik penting. Yang pertama, kompatibilitas jaringan jangka panjang, dan yang kedua, respon cepat terhadap sinyal. Modifikasi permukaan elektroda dapat meningkatkan interaksi antara sel saraf dan implan. Molekul adhesi saraf adalah salah satu bahan berlapis yang dapat meningkatkan biokompatibilitas probe saraf dan meningkatkan antarmuka elektrojaringan. 4. Comparison of microelectroda teknologi. Sampai saat ini, temuan menunjukkan metode yang berbeda untuk merekam dan merangsang aktivitas neuron. Kita dapat melihat pada tabel 5-7, di mana tabel tersebut menunjukkan perbandingan singkat berbagai teknik fabrikasi pembuatan MEA. 5. Desain dan pembuatan. 5. Desain dan mikrofabrikasi of MEAs. Tujuan akhir dari pengenalan mikroelektroda baru adalah
untuk mengelaborasi MEA yang efektif dengan selektivitas dan sensitivitas, biokompatibilitas, karakteristik listrik yang baik, serta stabilitas kimia dan perekaman jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode microminate berbasis silikon dipilih untuk membuat mikroelektroda baru karena kompatibilitas dengan teknik manufaktur sirkuit terintegrasi dan tingkat tinggi dalam stimulasi dan perekaman. Ada berbagai jenis MEA yang berbasis silikon diolah dengan langkah-langkah elektrokimia khusus. Namun, jenis susunan mikroelektroda ini yang dibuat dengan teknik mesin mikro masih kekurangan 3D yang diperlukan kepadatan tinggi dan impedansi yang rendah yang diperlukan untuk ETC dan dibutuhkan oleh stimulator yang dapat ditanamkan. Berikut tabel 5 menunjukkan kelebihan dan kekurangan metode fabrikasi pembuatan MEA. Di sini ada 6 metode yang digunakan, serta dapat ditampilkan antara kelebihan serta kekurangan metode masing-masing. Kemudian tabel 6 menunjukkan karakteristik teknologi MEA. Kemudian kita dapat melihat tabel ke-7 perbandingan struktur mikroelektroda. 6. Diskusi. Teknologi untuk membuat MEA yang mampu memulihkan fungsi saraf yang hilang masih dalam proses. Untuk mencapai array elektroda densitas tinggi dalam struktur yang diusulkan ini, jarak antar elektroda dikurangi. Oleh karena itu, kepadatan pin akan lebih tinggi. Nah, untuk meningkatkan sinyal netral, impedansi elektroda harus rendah. Untuk mencapai tujuan ini, ujung elektroda akan dilapisi dengan polimer konduktif dan CNT untuk meningkatkan karakteristik perekaman dan stimulasi elektroda saraf. Untuk meningkatkan karakteristik perekaman tersebut serta stimulasi elektroda saraf, lapisan meningkatkan sifat listrik dengan mengurangi impedansi elektroda dan meningkatkan transfer muatan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kami juga masih proses belajar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.